wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nama saya Adi Mawan, kelas 11 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam dari abad 1800 hingga sekarang. Periode sejarah Islam klasik. Periode ini dimulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga dinasti Abbasiyah. Sejak kecil Rasulullah dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti luhur. Beliau tidak pernah ikut-ikutan kebiasaan buruk masyarakat di kala itu, seperti minum minuman khamar dan berjudi. Karena itulah Rasulullah SAW diberikan julukan Amin, yang artinya orang yang dipercaya. Abad kedua yaitu periode sejarah Islam pertengahan. Periode sejarah Islam pertengahan dimulai pada abad ke-13 hingga abad ke-18 atau sekitar tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Akhir abad ke-18 Masehi yaitu masa kegelapan dunia Islam disebabkan karena jatuhnya imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan. Selain itu juga terjadi karena perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi yang stagnan menurut Umar Chapra disebabkan oleh 3 faktor, yaitu dukungan finansial dari negara-negara yang menurun, sektor swasta tidak berdaya menanggung beban pendidikan para rasional yang memaksa masyarakat untuk memasukkan pandangan mereka yang notabene bertentangan. Buku yang ditulis Al-Ghazali dan Ibnu Rushd adalah buku perdebatan mengenai akal dan wahyu. Yang ketiga yaitu periode sejarah Islam modern. Periode sejarah peradaban Islam modern dimulai pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada masa periode ini banyak tokoh muslim yang kemudian sadar atas sifat jamud pada umat Islam. Tokoh-tokoh itu berupaya untuk membawa Islam kembali bangkit. Tokoh-tokoh itu diantaranya Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 dan Muhammad Abduh pada 1849. Periode sejarah peradaban Islam modern dimulai pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada masa periode ini banyak tokoh muslim yang kemudian sadar atas sifat jamud pada umat Islam. Tokoh-tokoh itu berupaya untuk membawa Islam kembali bangkit. Tokoh-tokoh itu diantaranya Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 dan Muhammad Abduh pada 1849. Zaman kejayaan Islam berawal pada 750 Masehi hingga 1258 Masehi, di mana masa ketika para filsuf, ilmuwan dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Pada masa kemunduran Islam terjadi pada 1250 hingga 1500 Masehi. Kemunduran Islam di Baghdad pada masa-masa kemajuan dunia Islam yang telah berjalan beberapa abad lamanya, yang pengaruhnya telah merabak dan merambah jauh ke berbagai belahan dunia non-muslim. Pada akhirnya juga mengalami masa-masa kemundurannya. Berbagai macam krisis yang sangat kompleks telah terjadi menerpa dunia Islam. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tapi merupakan juga awal kemunduran peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.
Masa pembaruan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan ada dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab 1703 hingga 1787 Masehi di Arabia Sawaliullah pada tahun 1703 hingga 1762 Masehi di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Al-Janar. Gerakan penerjemahan karya-karya barat ke dalam bahasa Islam dan mengirimkan para pelajar muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Serikat Islam atau SI dipimpin oleh Tejoko Aminoto berdiri pada tahun 1912 dan merupakan kelanjutan dari Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Yang ketiga yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta pada 1931. Dan yang keempat adalah Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI menjadi partai politik tahun 1932. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.